kayaknya social life-nya lebih rich aja di sana gitu loh dibanding kalau di Jakarta. Walaupun banyak temen juga di Jakarta, apa ya, di sana orang lebih effort, lebih mau willing effort untuk make time for social life. Sementara kalau di Jakarta tuh susah banget ngatur waktu, ketemu aja kayak makin bertambah umur tuh makin susah gitu loh. Tapi itu sih the fact gue juga terlihat Tionghoa karena waktu itu zaman Soeharto ya gitu. Jadi adalah gue ada mental minority yang gue nggak nyaman. Sampai sekarang gue nggak nyaman, gue nggak mau banget berhubungan sama government misalnya kayak gitu-gitu. Zaman itu kan ya you know gitu loh, udah males banget. Terus tahu nyokap gue orang asing udah kayak urusannya duit gitu kayak gitu, udah males banget gitu. Jadi masih ada sih mental minority yang kayak gitu, masih kesisa banget sampai sekarang. Konsep of personal space Indonesia dan orang Jepang itu beda banget. Kayak kalau di Indonesia apa itu personal space? Tidak ada. Semuanya untuk orang umum gitu. Waktu itu kan maksudnya lo ngerjain Pibo dari Jakarta ya. Sekarang nih kan sejak lo kan termasuk yang kena arus pandemi. Arus pandemi pindah ke luar kota. Iya. Kenapa sih lo waktu itu akhirnya memutuskan untuk ke Bali gitu ya? Dari sekian banyak kota di Indonesia ini. Terus akhirnya kan jadi ngerjain Pibo jarak jauh gitu. Iya, apa yang lu cari di Bali? Atau waktu itu lu ngerasa apa di Jakarta sampai lu akhirnya begah? Karena gak enak hidup karantina di Jakarta tuh, nggak banget. Satu. Stressful banget, ngerasa kayak terpenjarakan banget. Terus udah gitu kan kerja online ya. Masalahnya gue anaknya introvert, jadi pas pandemi itu sebenarnya malah jadi jauh lebih produktif. Saking produktifnya karena kerja di rumah mulu sampai burn out gitu. Saking produktifnya karena di rumah. Sampai burn out, stressful. Ini juga ironisnya, nggak tahu ironis, mungkin timing nggak tahu sih. Pas banget sebelum karantina dimulai, kayak sebulan atau 2 bulan ya, itu Kohi anjing gue meninggal gitu. Pas banget terus tiba-tiba pandemi gitu loh. Jadi kayak ya kalau yang tahu punya pet, begitu petnya nggak ada kan kayak rutinitas lo tiba-tiba berubah ya. Jadi nah terus tapi itu new life juga, karantina. Pokoknya udah burn out, stress out. Terus mulai meratap hidup kayaknya gitu ya. Kayaknya gue nggak tahu sih, kayak gue ngerasa teman-teman gue juga banyak pas pandemi itu, pas karantina kayak tiba-tiba orang punya banyak waktu untuk menghadapi dirinya sendiri gitu. Mau nggak mau dipaksa untuk gitu, melihat lebih dalam ke diri gitu sendiri sih. Akhirnya nanya aja ke diri sendiri, ini gini banget nih, ini mau gini-gini aja terus nih gitu loh. Terus kayaknya pengen sesuatu yang pasti udah pasti haus bersosialisasi lah karena lo pandemi kan gitu. Terus ke Bali sebenarnya pengen keluar negeri gitu, cuman ya karena pandemi ribet ya gitu, urusan visa dan segala macam. Waktu itu masih tahun 2020 lagi ya. Terus ya udah akhirnya ya udahlah, mana lah yang paling deket nggak usah ngurusin visa tapi dapat international feel-nya ya Bali. Vibe internasionalnya yang dicari ternyata Pak. Internasional yang dicari sebenarnya itu. Nah terus setelah udah di sana, ternyata bener nih dugaan gue pilihan kota yang tepat gitu. Ngerasa gitu juga nggak? For a while. Puas anaknya. For a while. Nggak, soalnya Bali pas pandemi menyenangkan sih buat aku, tapi emang it's really bad for local economy. Tapi karena sebenarnya gue bukan fans Bali, dari dulu tuh bukan fans Bali sih sebenarnya, kayak terlalu turis. Tapi tiba-tiba pas pandemi kayak ngelihat Bali sisi yang berbeda, kayak ternyata Bali menyenangkan gitu. Terus lucunya di sana ya banyak ketemu teman baru for some reason. Kayaknya social life-nya lebih rich aja di sana gitu loh dibanding kalau di Jakarta. Walaupun banyak temen juga di Jakarta, kayaknya apa ya, di sana orang lebih effort, lebih mau willing effort untuk make time for social life. Sementara kalau di Jakarta tuh susah banget ngatur waktu, ketemu aja kayak makin bertambah umur tuh makin susah gitu. Udah gitu secara di sini macet ya Jakarta ya. Macet. Lu harus bela-belain banget nih kalau ketemu.
Kalau weekday udah pulang kantor udah capek ya kan, Iya. weekend buat istirahat. Jadi kayak balance tadi yang tadinya burnout kayak di sana lebih bisa balance sih. Oke. Sampai sekarang tadi kan lo bilang for a while ya. Oh iya. For a while. Terus gimana nih sekarang? Sekarang belum tahu. Kadang karena masih anak kota, jadi kadang masih kangen energi hustle bustle. Seperti sekarang ini lagi di Jakarta karena kangen. Kayak kangen hustle bustle. Aduh ngerjain apa ya ini ya gitu-gitunya tuh masih ada. Terus kadang tuh kebutuhan itu tuh kurang terpenuhi di Bali gitu loh. Jadi kalau ada somewhere in between mungkin baru puas. Mungkin lagi. Belum tentu. Terus kalau gue lihat kayaknya emang ini Mayumi suka membuat keputusan-keputusan itu ya. Ketika tadi Spontan. kan nah ketika dia ada turbulensi kayaknya. Iya benar. Waktu nyokapnya meninggal. Terus waktu Bikin masalah dengan bikin bibo ya. Terus mungkin ini waktu Kohi anjingnya nggak ada. Oke, nekat ke Bali gitu kan. Iya. Ya kali ya. Tapi lo sama nyokap lo tuh berarti emang dulu sedekat itu ya, Mi? Let's just say intense. Gimana tuh? Maksudnya gue pengen tahu juga sih gimana nyokap lo dulu ngedidik lo gitu kali ya. Karena lo menjadi pribadi yang apa ya kalau gue bilang tadi, lo tergerak untuk bikin si Fabula karena ngelihat ekosistem. Terus juga bikin si Pibo gitu karena ngelihat ya lo pengen berkontribusi something gitu. Dan udah gitu langsung yakin gitu dikerjain. Udah nggak apa ya lempeng aja udah gitu. Ya kompleks lah ya, kayak gue percaya kayaknya semua orang hubungan dengan ibunya kompleks. Iya. I think that's a universal. Walaupun dibilang deket gitu ya. Ya gitu. Apa ya kalau ditanya kenapa? Mungkin karena nyokap gue juga sebenarnya bokap nyokap dua-duanya businessman, mereka running business, jadi emang dari dulu nggak kepikiran kayak kerja kantoran tuh nggak kepikiran sih. Kayak gitu. Itu karena mereka juga maksudnya encourage lo buat doing business atau enggak? Enggak, not necessarily sih sebenarnya gitu loh, tapi juga nggak ngelarang. Tapi ya gue pernah baca sih, gue nggak tahu. Biasanya kalau memang orang tuanya businessman, biasanya anaknya kan udah biasa ngelihat it's a very high risk, nggak unstable environment lah ya, high risk high apa return ya karena udah apa ya bukan comfortable sih ya, terbiasa aja gitu. Kayak nggak, jadi nggak, tadi kalau ditanya langsung aja ya nggak terlalu mikir sih ya. Lo sering There'll be a way. Iya. Okay. Tapi lo sering, maksudnya dulu berarti mereka berdua businessman gitu ya, dan businesswoman ya. Maksudnya lo sering dibawa gitu untuk ngelihat apa yang mereka lakuin gitu atau enggak? Iya dan tidak, karena ya bisnisnya sebenarnya di rumah gue. Jadi waktu itu sebenarnya nyokap gue one of the first Japanese bar di Indonesia. Itu persis depan rumah. Iya jadi ngelihat sih. Oke. Iya karena making something F&B, gitu kan. F&B business ya. Saya jadi ngelihat ya udah internalize aja tuh. Kayaknya bibit-bibit ya udah gue harus bikin sesuatu nih. Kalau nggak bikin tuh kayaknya ada yang aneh dalam hidupnya. Iya mungkin dia udah kebiasaan ngelihat nyokap lu juga berarti dari dulu kerja gitu ya. Itu kan nah nyokap maksudnya lu kan keturunan Jepang ya. Nyokap lu kan dari Jepang impor. Ketika dia di sini emang dia yang pengen buka bar itu atau gimana waktu itu? Enggak sih, awalnya it's a business bareng bokap gitu loh. Cuman ya begitu deh. It's a couples business, cuman ya akhirnya mereka pisah, terus akhirnya juga ya banyak kejadian lah, terus kan apa tuh zaman itu krisis moneter dan segala macam, a lot of happening, terus zaman Soeharto apa segala macam, pokoknya a lot of turbulence zaman itu, ya akhirnya juga udah bisnisnya udah nggak diterusin gitu. Oke. Tapi maksudnya apa yang lu lihat dari nyokap lu yang akhirnya kebawa ke lu gitu? Dia sebagai orang Jepang gigih banget nggak? Iya ya mungkin itu kali. Menurut lo gimana? Gue nggak tahu ya, kalau gigi sih mungkin iya kali ya, kayak ya itu kalau udah
sesuatu ya udah dijalanin gitu, maksudnya nggak ya nggak surface gitu, maksudnya I don't know, kayak waktu itu pas gue lulus SMA kali ya kan, gue bingung kayak ngambil major apa. Karena tuh rencananya waktu itu ceritanya kalau kita belum kena krismon dan segala macam adalah rencananya kan kakak gue kan sekolah di Amerika. Gue pikir gue bakal either ke Amerika juga atau gue ke Jepang, karena gue tertarik sebenarnya tuh emang mau ngambil sekolah desain atau sekolah animasi vocational gitu. Tapi itu sekarang nggak kejadian, terus bingung, kayak gue nggak ngerti di Indonesia tuh. Itu juga gue stres banget karena nyokap gue nggak bisa ngasih input gitu loh. Lu harus ngapain gitu. Harus major apa ya, dia bukan orang sini iya. juga, nggak ngerti gitu. Iya, Jadi iya. kadang gue jealous sama teman-teman gue yang orang tuanya tuh, kamu ngambil ini aja, kamu ngambil ekonomi terus gini-gini, terus kayak terus nyokap gue kayak nggak tahu kamu maunya apa. Nggak tahu. Justru ditawarin ke anaknya ya. Gitu. Tapi ya dia bilang kayak ya pilih yang kamu suka aja, kalau kamu suka kan you're gonna do it. Ini Berkebalikan banget ya. Kalau di sini kan ya kalau nggak ekonomi, fakultas ekonomi, Iya, terus fakultas hukum gitu kan. diarahin yang pasti Iya, atau gitu ya. kalau anaknya kerasa pinter, kedokteran gitu kan langsung orang tuanya bisa jual sawah, jual rumah. Ini malah dikasih yang kamu suka apa? Wow. tapi itu berat karena in a way kayak mungkin dia mau lepas tanggung jawab. Jadi kalau lo salah pilih, salah lo gitu kali ya. Iya sih bener. Iya. Gue masih 16 tahun ditanyain kayak gitu, bingung banget sih gitu. Terus Nggak cara lo tahu apa yang lo suka dan akhirnya lo memilih itu? Gue nanya-nanya, gue keliling-keliling, nanya ke Ika aja, nanya kurikulumnya apa segala macam. Dan sebenarnya gue disappointed banget waktu itu tahun 2000 ya. Tahun 2000 kurikulum desain di Indonesia nggak ada desktop publishing. Gue nanya desktop publishing ke ITB, diketawain. Oh iya. Lo kalau mau gitu mah kursus komputer aja, jangan kuliah di sini. Terus kayak gimana gitu. Sebenarnya karena gue ambisinya waktu itu kan pengen ke Jepang belajar sekolah animasi kan, terus kok gini amat gitu loh. Terus akhirnya kayaknya in the middle of stress, kayaknya sebenarnya pure luck sih, karena terus tiba-tiba temen gue karena tahu gue lagi pusing-pusing gitu, terus dia ngasih gue brosur kayak ada sekolah desain baru, kalau tahu IDS waktu itu, International Design, waktu itu namanya masih Digital Studio College sih. Itu kayak beneran pertama kali dia bikin kurikulum desktop publishing gitu loh. Karena memang interestnya emang pengen di situ, jadi ya akhirnya ngambil sekolah itu. Itu pure luck aja kali ya. Ya akibat lu nanya-nanya ke orang-orang Mungkin berarti ya, kan. Terus nyokap lu pas tahu ya udah ambil aja gitu. Iya, dia nggak, kayaknya dia clueless sih, jadi dia nggak terlalu ngatur juga sih gitu. I think dia cuman believe aja kalau ya kalau lu pilih yang lu suka, lu pasti you're gonna do your best gitu loh. Tapi nggak ada sih, memang nggak tahu juga ya entah kultur atau apa, tapi kayak kakak gue juga jauh-jauh sekolah di Amerika ngambilnya musik. Kayaknya kalau zaman itu standar orang tua Indonesia kan nggak mungkin banget diizinin. Iya. Ini dibebasin aja gitu ya. Tadi lo kan mau merasakan vibe internasional ya di Bali ya. Maksudnya dari obrolan kita sebelum-sebelumnya juga kan memang lo apa ya, lo sebagai orang keturunan Jepang gitu ya, juga sempat mengalami kebingungan masalah diri lo nih, sebenarnya kayak gue orang Jepang apa orang Indonesia sih gitu. Tapi nggak tahu ya, sekarang lo masih bingung gitu nggak sih? Apakah lo ya identitas lo yang mana, atau kayak lo udah berdamai aja nih? Apa ya, kayaknya gue ngobrol sama temen-temen yang emang anak half juga lah ya gitu ya. Kayak gue belum pernah sih ketemu anak yang turunan terus nggak bingung gitu. Oh ya? Nggak hampir semua. Biasanya ada dua tipenya. Either dia tipenya somewhere in their life, in the certain part of life, mereka decide, oke, gue mau dedikasi ke satu kultur dari salah satu orang tuanya aja, gue udah dedicated situ. Atau biasanya kedua ya jadi diplomat gitu, jadi ambassador of dua-duanya gitu loh. Biasanya sih akhirnya make peace-nya gitu kali ya gitu. Kalau dibilang struggle, adalah struggle-nya, tapi gue juga nggak tahu gitu, kayak gue ngerasa gue struggle, tapi kadang gue pikir kok kakak gue apa nggak struggle
kayaknya gue gak ngeliat kakak gue se-struggling kayak gue gitu in terms of cultural identity. Gue juga gak tahu sih. Lo nanya gitu. nggak ke mereka? Nanya sih, tapi kayak bilang ada kok, tapi kayak I don't see it gitu. Oke. Tapi gue nggak tahu juga tadi, nggak tahu sih karena gue pas dari gue kecil kan gue udah, karena pas mungkin kakak gue banyak ngalamin sama bokap juga, sebenarnya kalau gue kan dari kecil udah udah sama nyokap aja gitu loh. Jadi gue tidak ada agency di keluarga tuh, tidak ada agency yang ngajarin local culture, lokal Wisdom. ya know-how dan segala macam tuh nggak ada gitu loh. Jadi kayak gue di society kulturnya begini, gue pulang completely different gitu loh. Jadi paling mungkin ada struggle-nya di situ gitu loh. Jadi ada hal-hal yang gue bertahun-tahun trying to grasp, nggak ngerti-ngerti gitu. Yang paling susah beradaptasi tuh di bagian mana sih? Mungkin soalnya kalau misalnya gue kan setengah keturunan maksudnya Tionghoa ya, tapi kan kayaknya udah tinggal muka doang gitu ya, karena bokap nyokap gue kan orang Indonesia. Kalau lu kan masih bener-bener satunya pure nih gitu. Tapi itu sih the fact gue juga terlihat Tionghoa karena kan waktu itu zaman Soeharto ya gitu. Jadi adalah gue ada mental minority yang gue nggak nyaman. Sampai sekarang gue nggak nyaman, gue nggak mau banget berhubungan sama government misalnya kayak gitu-gitu. Karena gue nggak nyaman, karena gue grew up zaman itu kan ya you know gitu loh, udah males banget. Terus tahu nyokap gue orang asing udah kayak aduh udah males banget deh, udah pasti urusannya duit gitu kayak gitu, udah males banget gitu. Jadi masih ada sih mental minority yang kayak gitu, masih kesisa banget sampai sekarang. Terus apalagi kalau struggle culture juga banyak tapi very subtle sih. Kayak misalnya I do notice concept of personal space misalnya gitu. Concept of personal space Indonesia dan orang Jepang itu beda banget. Kayak kalau di Indonesia apa itu personal space? Tidak ada. Semuanya untuk orang umum gitu. Nah itu salah satu yang struggle-nya dan banyak hal lah ya. Cuman mungkin salah satunya yang kalau surface makanan kali ya. Ini lucu sih karena gue pas zaman gue kecil tuh nggak ada yang tahu. Ya ampun, zaman gue kecil kayak orang tuh nggak tahu apa-apa tentang Jepang, kayak bedain Jepang, Korea gitu-gitu aja tuh nggak bisa gitu loh. Gue di sekolah juga kalau dicela-cela cincang gitu, terus gue kayak bingung gitu kayak gimana gitu. Terus gue kayak how do I respond to that gitu. Tapi ya kayak gitu, kayak makan sushi aja tuh gitu kan mentah, tapi terus tiba-tiba kayak sekarang lo nggak makan sushi gitu kayak oke, itu kayak gue bingung loh, kayak that struggle gue kayak wow, this is so different kan. Apalagi belakangan lagi demam Jepang banget. Kayak di satu sisi gue happy orang more interest, karena banyak hal-hal yang gue tahu banget zaman gue kecil tuh orang nggak interest, tiba-tiba kayak dia lebih tahu sekarang dari gue gitu loh. Kalau kita balik lagi ke sekarang nih, kan sekarang lo udah di Bali ya. Terus kan gue inget sebelum lo berpindah ke Bali tuh lo menghibahkan gue beberapa buku. Karena takut berat dibawanya. Oh gitu. Jadi alasannya itu ya. Alasannya itu. Jadi sebenarnya Mayumi ini seorang pembaca buku juga gitu kan. Okay. Nah jadi Mi, kalau ngelihat dari maksudnya cerita lo tadi segala macam ya, perjalanan lo gitu, buku-buku apa nih yang pada akhirnya nggak lo kasih ke gue gitu? Karena yang menurut lo kayak aduh ini kesayangan gue banget nih, atau life changing something gitu. Aduh apa ya, kalau buku banyak, gue kayak setiap by the way gue pindah rumah kayak ada kali 15 kali lebih. Serius. Jadi gue kayak buku abis sih karena gue suka komik. Gue dulu koleksi komik banyak banget, itu juga udah gue lepaskan. Jadi kalau buku sebenarnya kalau komik banyak ya, tapi mungkin kalau buku-buku literatur gitu one of the biggest yang impactnya gede, dan itu waktu itu gue masih youth masih growing up ya, umur 20-an lah. Enggak sih, udah 20-an. Oh, yang adult ya. Yang adult. I think bukunya dari Eric Ayong, Fear of Flying itu sebenarnya Eric Ayong itu buku-bukunya buku-buku feminis sih. Itu buku tahun 60-an ya kalau nggak salah. Itu kayak buku itu tuh ngebuka mata gue banget, kayak the struggle of women. Jadi kenapa Fear of Flying
Karena kayak lu sebagai perempuan, dan itu kena banget ke gue, mungkin karena juga gue balik lagi calon single mother. Itu buku itu kena banget ke gue, karena itu tuh kayak lu struggling, lu jadi perempuan, kayak lu tuh fear of flying, walaupun lu desire lu banyak dan gede, tapi kayak lu tuh contradict at the end. Lu lu desire untuk serve your partner juga gede gitu. Akhirnya lu nggak pernah fly juga gitu loh. Terutama di era itu ya gitu, dan gue ngeliat itu kontradiksi itu di nyokap gue gede banget gitu, karena dia di generasinya walaupun dia orangnya agak nyeleneh, tapi dia struggling karena dia udah mold, dia trying to break that mold tuh susah banget gitu. Jadi I think buku itu benar-benar kena banget ke gue, karena waktu itu that was like the first time gue shifting ngeliat nyokap gue sebagai sosok ibu. Akhirnya shifting, jadi gue ngeliat dia dari seorang perempuan ke perempuan lain gitu. I think that was buku, gue gak tahu sih, mungkin timing aja pas. Tapi itu salah satu buku yang yang kena banget ke gue. Terus itu novel. Oh, fiksi ya. Tapi sebenarnya lo pembaca buku fiksi atau non fiksi lebih banyak nih? Kalau dulu sih banyak fiksi, hampir semuanya fiksi ya, apalagi komik sih. banyak banget kalau komik-komik. I grew up with Japanese comic books, of course. Sebenarnya kalau comic book apa aja sih, mau Jepang, Amerika, Eropa. Gue suka buku-buku dari Urasawa Naoki. Kalau tahu 20th Century Boys itu bukan sih? Iya. Monster. Terus apa tadi kalau fiksi, cuman belakangan ini entah kenapa kayaknya udah dari ini lagi nggak tertarik fiksi, lebih banyak baca non fiksi. umur. Tapi memang begitu ya, kecintaan terhadap buku tuh genrenya emang sesuai sama umur. Berubah-ubah. Butuhnya apa? Oh, kayaknya gue baca ini aja deh. Ya apalagi sejak running business kayak banyak banget baca-baca buku non fiction gitu, terutama untuk yang menunjang ini ya, profesi dan pekerjaan. Apa yang paling lo yang menurut lo menarik banget? Iya. Gue suka sih, tapi gue tahu ini kayaknya kalau di anak-anak startup lumayan. Itu 0 to 1 Peter Thiel. Terus apalagi ya, gue kayak buku terakhir yang gue baca gak menarik banget sih sebenarnya gitu. Apa tuh? Politik ya? Meetings that get results. Basically ngebahas gimana caranya meeting biar efisien. Oke. Wow. Kayak gak menarik ya. Tapi gak apa-apa, maksudnya akhirnya apa yang lo aplikasikan gitu di kerjaan lo, apa? Nanya gue. Iya, yang praktikal. Ya praktikal ya, bahwa meeting tuh harus ada desainnya gitu loh. Lo harus ada objektifnya, ada desainnya, nggak boleh lama-lama kayak. Iya. Tapi sayangnya harus ada agendanya. Mostly orang Indonesia kalau meeting lama banget ya. Iya. Kayak ini apa lagi. Nah itu juga sih, tadi ngomongin culture, itu juga culture. Nah itu tuh menarik. Nggak satset gitu ya? Iya. Enggak sih. Ya mungkin apa ya, kalau kayak ini pengalaman kalau waktu kerja di luar misalnya gitu, atau di tim luar, karena waktu di film juga banyak kerja sama orang luar. Kayak biasanya tuh sebelum meeting, misalnya mau meetingnya tuh 2 hari lagi. Nah itu tuh udah dikirim email, dokumen briefingnya udah dikirim. Harapannya lo begitu meeting semua orang udah baca briefing dokumen, udah langsung. Nah kalau di sini kadang kalau di sini 5 menit sebelumnya baru baca. Jadinya pas meetingnya setengah jam habis buat briefing. Jelasin ulang ya. Iya sih. Dan mungkin ada rasa apa ya, kalau meetingnya sebentar tuh seolah-olah kok cepet banget gitu kan, kayak gak ngapa-ngapain gitu. Harus at least 2 jam gitu ya. Tapi itu aneh. Iya, gue ngerasa itu beda banget sih. Kayak di luar tuh lebih banyak deep worknya. Kalau sebisa mungkin meeting jangan lama-lama gitu, karena kalau meeting mulu kapan lo deep worknya kerjanya gitu. Iya sih. Mungkin karena budaya ngobrol juga kali ya. Iya. Paguyuban ya. Iya bener, kayak kumpul, yang penting kumpulnya aja dulu. Betul, masalah nanti dia keluar dari topik meeting atau apa itu bisa lah. Tapi itu kayaknya akan ada titik jenuh sih. Aku gak tahu sih, tapi at least aku sama tim teman-teman juga, terutama pas pandemi, akhirnya menemukan titik jenuh yang makanya kayak ini harus dibuat lebih efisien gitu. Yang mana harus kita terapkan secepatnya. Betul sekali. Di lingkungan kerja. Soalnya kan suka
cepet capek ya walaupun Zoom meeting gitu. Iya. Tambah online itu kan kayak matanya kerja, terus badan gak ngapa-ngapain. Jadi cuman satu aja nih yang bekerja keras gitu kan. Iya. Ya mungkin harusnya dibedain kali ya meeting yang networking gitu emang Iya. ngobrol, kenalan, sama yang emang meeting udah ada agenda gitu kan. Iya, jadi buku-bukunya begitu tentang time blocking terus Yang penunjang usia-usia dewasa sih. Biar lebih efektif. Punya anak-anak startup. gitu. Paling lagi tertarik podcast juga, tapi podcast bukan buku ya. Nggak apa-apa, podcast dengerin apa? Lagi tertarik Huberman Lab podcast. Oh, pernah lihat tapi belum pernah dengerin Iya. sih. Itu tentang apa ya? Dia neuroscientist dari Stanford. Itu menarik sih. Jadi sebenarnya dia menjelaskan bagaimana otak kita bekerja. Mungkin lo akan bosen dengerinnya karena dia kayak hampir lebih dari setengah ngejelasin mekanismenya, and then baru di akhir dia ngejelasin protokolnya, behavior yang bisa lo terapkan. Yang menarik tuh itu, dan itu juga gue udah dengerin dia setahun ini, itu life changing banget. Gue ngikutin trying to follow dia behavior protokolnya segala macam, itu benar-benar life changing banget buat gue gitu. Apa yang lo terapin, yang lo coba? Salah satunya itu yang menarik banget. Aku pertama kali tahu dia tuh waktu itu dia ngebahas masalah dopamin, hormon dopamin gitu loh. Jadi gimana sih hormon dopamin itu bekerja gitu loh. Salah satunya, ya pokoknya banyak lah, don't wanna go through it. Tapi mungkin salah satunya adalah mandi air dingin. Oh ya? Mandi air dingin itu, shower kalau bisa berendam air dingin ya, yang benar-benar air dingin. Tapi kalau nggak, at least shower. Itu akan ngebantu ngeningkatin dopamin baseline-nya. Jadi kalau makan sugar atau minum kan dopamin lo naik, tapi intinya dopamin tuh kalau naik pasti ada crash langsung. Oke. Makanya kayak ada sugar crash dan segala macam. Iya. Jadi hati-hati, pokoknya hati-hati sama sesuatu yang bisa bikin lo excited cepet, itu lo akan drop. Oh. Ada waktunya pasti akan drop gitu loh. Nah, kalau mau dopamin lo naik, energi lo naik, adalah cari sesuatu yang justru baseline-nya jadi bukan yang tiba-tiba naik terus turun, terus kan nanti kan dia akan balik ke baseline lagi kan. Jadi sesuatu yang baseline-nya naikin, itu salah satunya caranya adalah Mandi air dingin. dingin. Tapi itu ada apa ya, saran untuk mungkin better di pagi hari atau siang gitu kan? ya di pagi hari. Iya. Oh. Karena kemarin sempat dengerin Vishal Dasani kan yang apa namanya, trainer tidur, sleep trainer. Kata dia memang bagusnya kalau malam tuh mandi air hangat. Iya. Biar relax gitu. Iya, biar relax. Dan biar kalau relax. pagi air dingin Iya. gitu. Kadang kan orang suka kebalik ya. Iya. Mungkin air Pagi dingin air sebenarnya hangat. biar bangun juga ya, seger gitu ya. Iya benar-benar. Tapi gue seru mungkin juga air nih. dinginnya jam 11 siang aja ya, takutnya kedinginan. Jadi penasaran pengen denger ini. Huberman Lab ya. Huberman Lab. Oh, Itu oke. ya banyak ini sih. Ya dia juga how to focus kalau lo struggling fokus, protokol-protokolnya apa segala macem. Yang gue suka karena dia bahas how the brain works. Solusinya tuh behavioral protocol sih. Jadi instead of substance atau apa, bukan gitu. Oke. Wah, boleh juga tuh. Itu lagi ya that. Iya. Kayaknya hidupnya begitu ya. Jadi ini lagi nggak fiksi. Fiksinya film paling. Oh, nonton film. Iya. Belum. Sebenarnya kangen sih Baca buku fiksi. Iya. Belum Kangen. ada kali ya, belum. Iya, tapi belum ini lagi. Udah sih, kalau beliin sih udah di tab. Udah di check out. Udah one to read. Udah punya wishlist. Belum di check out aja ya. Check out aja. Ya udah, ntar moga-moga segera di check out deh. Iya. Oke lah kalau begitu ya. Udah lumayan panjang nih obrolannya Lumayan kayaknya panjang, ya. betul. Iya. Dan terima kasih sudah mampir di Iya, Thank Potluck you Studio ini. banget. Thank you udah diajak ngobrol di Ladies Book Club. Iya.